terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Bagus. Nama saya Rizal Alvaro. Nama saya Hidayah. Mari kita simak videonya. Tidak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan konflik pertama, yaitu tentang sengketa antara sekumpulan perusahaan Indonesia dan Uni Eropa terkait biodiesel. Nah, konflik antara kelompok eksportir biodiesel Indonesia dan European Biodiesel Board atau disebut EBB berawal dari meningkatnya dominasi Indonesia dalam pasar biodiesel global. Biodiesel ini adalah bahan bakar nabati yang dihasilkan dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses kimia bernama transesterifikasi sehingga menghasilkan ester methyl atau fatty acid methyl ester yang dapat digunakan sebagai pengganti atau campuran solar atau diesel pada mesin diesel kendaraan. Biodiesel dapat dibuat dari berbagai jenis minyak seperti minyak sawit, minyak kedelai, minyak canola, minyak jelantah hingga lemak hewan. Biodiesel ini bersifat terbarukan atau biodegradable dan menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan solar fosil. Biodiesel dapat digunakan murni atau dengan kode B100 atau dalam bentuk campuran misalnya B20 atau B30. Ini adalah kadar dari minyak sawitnya itu yang ada dengan 20% dari 30% biodiesel dan sisanya solar fosil. Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mampu menghasilkan biodiesel dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan produsen-produsen di Eropa. Keunggulan ini mendorong besarnya ekspor biodiesel Indonesia ke berbagai negara di Uni Eropa yang pada saat itu merupakan salah satu pasar utama. Namun, lonjakan impor dari Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi industri biodiesel Eropa yang merasa tertekan secara terkompetitif. EBB, asosiasi yang mewakili perusahaan-perusahaan biodiesel di Uni Eropa, kemudian mengajukan petisi kepada Komisi Eropa pada tahun 2018 menuduh bahwa produsen Indonesia memperoleh subsidi pemerintah melalui kebijakan pungutan ekspor sawit dan dukungan finansial lainnya. Petisi inilah yang menjadi titik awal sengketa. Menindaklanjuti petisi tersebut, negara-negara bagian Uni Eropa telah membuka investigasi anti subsidi yang melibatkan sejumlah eksportir biodiesel besar di Indonesia, seperti contohnya adalah Bimar Group, Musimas Group, Permata Group, dan PT Ciliandra Perkasa. Hasil investigasi negara Uni Eropa memperlakukan biaya masuk ganti subsidi atau countervailing duties terhadap biodiesel Indonesia pada tahun 2019. Kebijakan ini dinilai Indonesia sebagai tindakan proteksionis yang tidak adil serta melanggar prinsip perdagangan internasional. Selain merugikan tindakan perusahaan eksportir, tindakan tersebut dipandang menghambat akses pasar Indonesia di tindakan Eropa. Ketegangan semakin meningkat, tindak Indonesia mengajukan gugatan resmi ke WTO atau World Trade Organization pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia dan para eksportir berargumen bahwa kebijakan Uni Eropa ini tidak didukung oleh bukti yang kuat mengenai adanya subsidi yang bersifat merusak pasar. Di sisi lain, EBB tetap mempertahankan bahwa subsidi Indonesia yang menciptakan distorsi kompetisi bagi produsen biodiesel di Eropa. Sengketa ini akhirnya mencapai titik penting pada tahun 2025 ketika panel World Trade Organization mengeluarkan putusan yang memenangkan Indonesia pada tindakan besar aspek, menyatakan bahwa tindakan Uni Eropa melanggar aturan perdagangan internasional. Sebagai hasil dari putusan panel ini, WTO merekomendasikan Uni Eropa harus menyesuaikan kebijakan mereka agar sesuai dengan kewajiban internasional atau SGF Agreement. Ini berarti bahwa biaya masuk imbara atau CVD atas biodiesel Indonesia yang dikenakan secara kolektif sejak tahun 2019 dianggap tidak sah dalam jangka waktu tertentu. Menurut prosedur penyelesaian sengketa WTO, di mana Uni Eropa ini memiliki hak untuk banding, tapi badan banding WTO kini non fungsional. Indonesia dan WTO berharap Uni Eropa segera mencabut biaya masuk tersebut. Dengan demikian, akses pasar biodiesel dan produk sawit Indonesia ke pasar Eropa seharusnya dibuka secara adil tanpa hambatan tarif yang dianggap tidak sesuai aturan. Jadi di sini kita akan menjelaskan produk-produk apa saja yang diekspor ke negara-negara Uni Eropa. Yang diekspornya adalah perusahaan besar dari Indonesia, itu ada Bimar Group, Musimas Group, Permata Group, dan PT Ciliandra Perkasa. Tidak hanya mengekspor minyak sawit mentah, tapi terutama mengekspor produk refined yang menjadi bahan baku biodiesel. Yaitu produk utama yang pertama adalah
crude palm oil atau CPO. CPO adalah minyak sawit mentah yang diperoleh dari daging buah kelapa sawit melalui proses pengepresan. Ini adalah bentuk paling dasar sebelum dimurnikan. Dipakainya untuk apa? Dipakai untuk pertama adalah sebagai bahan baku minyak goreng yang atau sebagai kita untuk masak-masak. Bahan untuk margarin atau softening, bahan baku turunan untuk turunan minyak sawit lainnya seperti LBDPO dan olein. Terus juga dapat diproses menjadi biodiesel. Yang kedua itu ada LBDPO atau refined bleached deodorized palm oil. LBDPO ini adalah minyak sawit yang sudah dimurnikan dari CPO melalui proses refining, bleaching dan deodorizing sehingga warnanya lebih jernih dan bebas bau. Ini LBDPO ini dipakai untuk apa? Di sini adalah bisa digunakan untuk bahan utama industri makanan seperti minyak goreng atau margarin, bahan baku untuk biodiesel, bahan untuk industri kosmetik dan sabun. Nah, produk sawit LBDPO ini adalah produk yang paling dibutuhkan dan paling banyak digunakan oleh masyarakat di Eropa. Hal ini dikarenakan LBDPO sebagai bahan baku utama minyak goreng, margarin, softening dan lemak nabati dalam berbagai makanan industri. Banyak digunakan dalam biskuit atau roti pastry seperti coklat, makanan beku, mie instan dan snack. Industri makanan Uni Eropa bergantung pada minyak nabati murah dan stabil, dan LBDPO memenuhi standar tersebut. LBDPO ini adalah yang paling menyentuh di dalam masyarakat Eropa setiap hari karena ada di hampir semua produk makanan olahan mereka. Yang ketiga adalah RBD olein. RBD olein adalah fraksi cair dari LBDPO yang dihasilkan melalui proses fraksinasi. Olein lebih stabil pada suhu ruang sehingga lebih cocok untuk penggunaan dari industri makanan. RBD olein ini dipakai untuk minyak goreng kemasan, industri makanan seperti snack, biskuit atau bakery. Yang ketiga itu ada campuran untuk biodiesel dalam skala tertentu. Yang keempat ini adalah PFAD atau palm fatty acid distillate. PFAD ini adalah produk samping dari proses pemurnian CPO berupa fraksi asam lemak yang terpisah dari minyak saat proses deodorisasi. PFAD ini dipakai untuk bahan baku biodiesel. Di sini PFAD ini sangat dominan karena lebih murah harganya. Yang kedua adalah bahan pembuat sabun dan deterjen, dan juga bahan oleokimia atau fatty acids, gliserin dan sulfatan. PFAD adalah salah satu produk yang menjadi sorotan Uni Eropa terkait dengan subsidi. Yang kelima adalah biodiesel atau PLE, palm fatty ester. Biodiesel sawit adalah bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak sawit melalui proses transesterifikasi. Inilah produk akhir yang dipakai sebagai energi. Biodiesel ini dipakai sebagai untuk bahan kendaraan bercampur B7, B10, B20 atau dengan B30 sesuai dengan kadarnya yang akan dicampur dengan solar fosil. Yang kedua ada pengganti diesel fosil dalam sektor transportasi. Ketiga ada bahan bakar industri ramah lingkungan. Produk-produk inilah yang dianggap Uni Eropa mendapat subsidi sehingga menimbulkan tuduhan dumping dan memicu konflik antar negara. Negara-negara mana saja yang terlibat dalam konflik ini? Yang pertama, negara-negara yang terlibat adalah Jerman. Jerman adalah negara penghasil biodiesel terbesar di Eropa. Industri energi dan biodiesel, Jerman sangat aktif menolak biodiesel sawit karena dianggap mengancam industri domestik berbasis canola dan rapeseed. Lobby industri Jerman dikenal kuat dalam EDB, nama perusahaan. Dan negara Jerman yang terlibat dalam konflik ini adalah Verbio atau Verein Bioenergy. Yang kedua itu adalah negara Prancis. Prancis adalah negara yang paling fokus dalam isu deforestasi dan keberlanjutan. Pemerintah Prancis mendorong penghapusan minyak sawit dari daftar energi terbarukan atau RED 2. Mereka menekan agar biodiesel sawit dikurangi di pasar Eropa. Dalam perusahaan dari negara Jerman yang terlibat, negara Prancis yang terlibat dalam konflik ini adalah Louis Dreyfus Company atau LDC Dreyfus. Negara ketiga adalah Belanda. Nah, sini Belanda itu bukan pengembang utama, tapi mereka itu merupakan hubungan impor minyak sawit utama di Eropa atau Rotterdam. Belanda terlibat karena pelabuhannya menjadi pintu masuk terbesar LPDPO dan biodiesel sawit. Mereka terkena dampak langsung dari kebijakan tarif Uni Eropa. Nama perusahaan dari negara Belanda yang terlibat dalam konflik ini adalah Biodiesel Amsterdam. Yang keempat adalah Spanyol. Spanyol adalah salah satu produsen biodiesel besar di Eropa. Industri dalam negeri Spanyol menentang biodiesel sawit karena persaingan harga yang lebih murah. Nama perusahaan dari
negara Spanyol sini adalah Cepsa Bioenergy. Yang kelima adalah negara Italia. Italia memiliki fasilitas produksi biodiesel besar. Negara ini juga mendukung pendanaan tarif pada biodiesel sawit karena ingin melindungi industri domestik. Nama perusahaan dari Italia yang terlibat dalam konflik ini adalah Eni Biofuels. Yang keenam di sini adalah terakhir ada Belgia. Belgium adalah negara tempat markas ABB berada. Mereka sering menjadi pusat advokasi aturan anti subsidi terhadap biodiesel sawit Indonesia. Nama perusahaan dari negara Belgia yang terlibat dalam konflik ini adalah Louis de Refus Company atau LDC bersama dengan kayak Prancis. Jadi perusahaan-perusahaan terlibat dalam konflik ini itu dari Indonesia itu adalah Wilmar Group. Wilmar adalah produsen dan eksportir biodiesel berbasis hasil terbesar di Indonesia serta pemimpin global dalam pengolahan minyak sawit atau refinery. Wilmar Group terlibat dalam konflik ini, perdagangan ini karena merupakan produsen dan eksportir minyak sawit olahan terbesar di Indonesia ke Uni Eropa. Uni Eropa adalah pasar penting bagi produk seperti LPG, palm oil, LPG palm oil, dan bahan baku biodiesel atau feed yang diproduksi oleh Wilmar sendiri. Ketika Uni Eropa menerapkan kebijakan anti subsidi dan regulasi RED 2 yang mengkategorikan minyak sawit sebagai komoditas beresiko tinggi deforestasi, ekspor Wilmar terdampak langsung. Produk biodiesel berbasis sawit dari Wilmar dikenakan biaya masuk tambahan oleh Eropa, sehingga membuat harga produk mereka di pasar Eropa menjadi tidak kompetitif. Sebagai eksportir terbesar, Wilmar mengalami penurunan akses pasar, sehingga mereka menjadi pihak yang berkepentingan dalam sengketa yang lewat Indonesia ke WTO. Yang kedua di sini adalah perusahaan Musimas Group, ini di sini juga dari Indonesia. Musimas Group adalah eksportir terbesar kedua produk sawit olahan Indonesia ke Uni Eropa. Terutama ini bahannya produk ini diekspor adalah RBD palm oil, RBD oleh, serta biodiesel. Musimas Group ikut terdampak karena perusahaan ini adalah eksportir biodiesel sawit dan derivatif minyak sawit terbesar kedua dari Indonesia. Banyak fasilitas produksi Musimas memenuhi pasar Uni Eropa, khususnya perusahaan-perusahaan energi Eropa yang membutuhkan bahan baku biodiesel ketika Uni Eropa menggunakan countervailing duties atau CVD pada biodiesel sawit Indonesia pada periode 2019 sampai 2020. Musimas menjadi salah satu perusahaan yang terkena tarif paling tinggi. Hal ini menyebabkan kontrak ekspor mereka ke berbagai mitra Eropa terganggu sehingga Musimas menjadi salah satu perusahaan yang datanya digunakan pemerintah Indonesia sebagai bukti bahwa kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif terhadap minyak sawit. Yang ketiga adalah Permata Group. Nah, Permata Group ini meskipun tidak sebesar Wilmar atau Musimas, mereka juga mengekspor bahan baku biodiesel dan minyak sawit olahan ke negara-negara di Uni Eropa. Perusahaan ini termasuk dalam daftar eksportir yang terkena penekanan tarif anti subsidi oleh Uni Eropa karena ketergantungan pada pasar Eropa cukup signifikan. Tindakan Uni Eropa terhadap biodiesel sawit membuat Permata Group mengalami penurunan volume ekspor dan peningkatan biaya perdagangan. Dampak ekonomi ini membuat Permata Group turut masuk sebagai salah satu perusahaan yang dikategorikan oleh Uni Eropa sebagai penerima subsidi pemerintah Indonesia. Meskipun perusahaan membantah adanya subsidi yang diberikan di Oke, jadi keempatnya adalah PT Ciliandra Perkasa dari Indonesia. PT Ciliandra Perkasa adalah produsen besar minyak sawit dan dari derivatifnya termasuk RBDPO, oleh, stearin, dan bahan baku biodiesel. Uni Eropa memasukkan perusahaan ini ke dalam daftar eksportir yang dianggap memperoleh keuntungan dari fasilitas kebijakan pemerintah Indonesia seperti CPO Fund dan Mandatory Biodiesel Program yang menurut Uni Eropa dianggap sebagai bentuk subsidi yang tidak fair. Akibatnya biodiesel berbasis sawit yang mereka ekspor dikenakan tarif tambahan cukup tinggi, mengakibatkan gangguan pada distribusi ke klien di Uni Eropa. Perusahaan ini secara tidak langsung terlibat karena ada data yang digunakan sebagai sampel oleh Uni Eropa dalam perhitungan margin subsidi. Oke, sini terima kita masuk ke negara-negara Uni Eropa. Ada perusahaan bernama Verbio, ini dari Jerman. Verbio ini adalah produsen biodiesel terbesar di Jerman dan salah satu pemain utama biofuel berbasis rapeseed oil atau minyak canola. Verbio sebenarnya tidak mengimpor produk minyak sawit dari Indonesia karena mereka
mereka fokus pada bahan baku lokal di Eropa. VBO terlibat dalam konflik ini karena merasa bahwa biodiesel berbasis sawit dari Indonesia khususnya yaitu produk bernama vape atau fatty acid methyl ester dan RBDPO based biodiesel masuk ke pasar Eropa dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini dianggap mengancam pasar biodiesel domestik kita yang memiliki biaya produksi lebih tinggi. Karena alasan tersebut, VBO lah yang akan mendukung EBB atau European Biodiesel Board dalam Uni Eropa menetapkan bea masuk anti dumping dan aturan keberlanjutan yang lebih ketat terhadap biodiesel sawit di Indonesia. Yang keenam ini adalah Eni Biofuels atau dari negara Italia. Eni Biofuels adalah perusahaan energi terbesar Italia yang juga memproduksi biodiesel melalui anak usaha biofuelnya. Eni menggunakan campuran bahan baku seperti rapeseed, used cooking oil atau UCO, dan feedstock non sawit lainnya. Eni hampir tidak mengimpor minyak sawit dari Indonesia, tetapi mereka tetap terlibat karena masuknya biodiesel sawit dari Indonesia menekan harga biodiesel domestik di Italia. Untuk melindungi pasar lokal, Eni ikut menunggu Komisi Eropa dan EBB dalam menuntut Indonesia atas dugaan subsidi yang dianggap membuat produk biodiesel tidak wajar untuk dikatakan murah. Yang kedua adalah Cepsa Bioenergy atau dari negara Spanyol. Cepsa di sini adalah merupakan perusahaan energi Spanyol yang memproduksi biodiesel dari minyak nabati non sawit seperti sunflower oil dan rapeseed oil. Cepsa tidak mengimpor minyak sawit dari Indonesia, tetapi mereka menjadi salah satu industri yang paling terdampak oleh banjirnya biodiesel di Indonesia dan Eropa pada periode 2015 sampai 2018. Biodiesel sawit di Indonesia yang lebih murah dianggap membuat pasar domestik mereka kehilangan pangsa pasar. Karena itu, Cepsa mendukung tindakan Uni Eropa untuk menaikkan tarif dan melakukan penyelidikan anti dumping terhadap perusahaan Indonesia. Yang kedelapan di sini adalah Louis D. Dreyfus Company atau di sini dari negara Prancis dan Belgia. LDC adalah perusahaan perdagangan komoditas global dan memiliki fasilitas produksi biodiesel besar di Gen dan Belgia. Mereka memproduksi biodiesel dari rapeseed dan baku Eropa lainnya. Meskipun LDC adalah pedagang global, fasilitas biodieselnya di Belgia jarang mengimpor minyak sawit Indonesia karena mengikuti standar keberlanjutan dari Uni Eropa. LDC terlibat karena secara korporasi mereka adalah anggota aktif dari EBB, organisasi yang menggugat Indonesia di Uni Eropa. Mereka melihat biodiesel sawit Indonesia sebagai ancaman terhadap investasi biofuel di Belgia dan Prancis. Kesembilan yang terakhir ini adalah Biodiesel Amsterdam atau dari Belanda. Biodiesel Amsterdam adalah produsen biodiesel Belanda yang berbasis pada bahan baku lokal Eropa dan used cooking oil atau UCO. Biodiesel Amsterdam ini tidak mengimpor minyak sawit langsung dari Indonesia, namun fasilitas mereka terdampak karena langsung dari harga biodiesel Indonesia yang sangat murah. Karena biodiesel sawit Indonesia masuk melalui pelabuhan Rotterdam yang di mana itu adalah pelabuhan dari Belanda. Perusahaan Belanda adalah pihak pertama yang merasakan tekanan kompetitif ini. Oleh sebab itu, mereka juga berada di balik dukungan terhadap EBB dan Uni Eropa dalam menerapkan tarif anti subsidi dan anti dumping terhadap Indonesia. Kemudian yang konflik 2, konflik perdagangan Indonesia dan Tiongkok terkait larangan ekspor nikel dan hilirisasi. Konflik perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok terkait larangan ekspor biji nikel dimulai sejak 2020 dan terus berlanjut hingga 2025. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi yang melarang ekspor biji nikel mentah agar seluruh nikel harus diolah di dalam negeri. Tujuannya, kebijakan ini adalah meningkatkan nilai tambah, investasi, smelter dan memperkuat industri baterai kendaraan listrik. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketegangan dengan perusahaan smelter Tiongkok seperti di Zhangjiakou, Zhangjiakou dan Geng Corporation dan CNBR yang sebelumnya sangat bergantung pada pasokan biji nikel mentah dari Indonesia. Smelter Tiongkok selama bertahun-tahun membangun pabrik pengolahan di negara mereka sendiri dengan asumsi bahwa pasokan nikel Indonesia akan tetap stabil. Ketika ekspor berhentikan total, perusahaan Tiongkok mengalami kekurangan bahan baku, biaya produksi meningkat dan rantai pasokan baterai terganggu. Mereka mendesak pemerintah Tiongkok untuk menekan Indonesia melalui diplomasi perdagangan, termasuk mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut di WTO, World Trade Organization. Indonesia
menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi adalah hak penuh setiap negara untuk mengelola sumber daya alamnya. Meski demikian, ketegangan perdagangan meningkat karena nilai ekspor yang besar dan ketergantungan industri baterai Tiongkok terhadap nikel Indonesia. Produk-produk nikel Indonesia terdapat konflik. Perusahaan-perusahaan Indonesia awalnya mengekspor biji nikel mentah ke Tiongkok, namun kebijakan hilirisasi mengubah struktur perdagangan. Pertama itu satu, biji nikel mentah. Produk ini adalah bentuk paling awal dari nikel yang masih berupa bantuan mineral. Biji nikel ditambang dari alam dan belum melalui proses pengolahan apapun. Biji nikel digunakan sebagai bahan bakar dasar untuk membuat MDI, MIT, dan produk nikel yang lainnya melalui proses peleburan atau pemurnian. Dipakai itu apa? Yang pertama itu bahan baku smelter Tiongkok, yang kedua ada produksi MDI, nickel pig iron, dan yang ketiga ada produksi stainless steel. Kemudian yang kedua ada NPI, nickel pig iron. NPI adalah hasil peleburan biji nikel kadarnya dicampur dengan besi. Produk ini digunakan sebagai bahan baku utama industri stainless steel dan sebagai langkah awal untuk menjadi nickel matte. Dipakai untuk apa? Yang pertama itu industri sudah pasti untuk stainless steel, yang kedua ada bahan setengah jadi untuk nickel matte. Yang ketiga nickel matte. Nickel matte adalah produk antara dari hasil pemurnian NPI yang memiliki kadar nikel lebih tinggi. Matte menjadi bahan baku untuk pembuatan nikel substrate yang sangat dibutuhkan oleh industri baterai kendaraan listrik. Dipakai untuk apa? Yang pertama bahan baku baterai kendaraan listrik EV baterai. Yang kedua ada produksi nikel substrate. Yang keempat adalah nikel substrate dan produksi kimia nikel berbentuk garam warna hijau yang merupakan bagian penting untuk industri baterai modern. Nikel substrate dipakai sebagai bahan utama pembuatan katoda baterai lithium ion untuk mobil listrik. Dipakai untuk apa? Katoda baterai lithium. Yang kedua adalah industri mobil listrik. Yang kelima ada high grade nikel untuk EV baterai. Nikel kadar tinggi dalam produk nikel paling murni dipakai dalam teknologi energi modern. Penjelasan singkatnya, produk ini digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik yang membutuhkan nikel murni untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi penyimpanan energi. Makanya untuk apa? Yang pertama, produksi baterai mobil listrik secara global. Yang kedua, bahan utama katoda baterai EV. Semua produk ini terdampak karena Tiongkok kehilangan akses terhadap biji mentah dan harus menyesuaikan rantai pasarnya. Negara-negara yang terlibat dalam konflik ini, yang pertama Tiongkok, China. Tiongkok adalah negara yang paling terdampak oleh kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Industri smelter Tiongkok sangat bergantung pada pasokan biji nikel di Indonesia untuk memproduksi nikel pig iron, NPI, dan stainless steel. Ketika Indonesia menghentikan ekspor biji nikel dan memaksa seluruh proses pengolahan dilakukan di dalam negeri, Tiongkok mengalami kekurangan bahan baku, kenaikan biaya produksi dan gangguan rantai pasokan industri baterai listrik. Karena itu, Tiongkok secara aktif melakukan tekanan diplomatik serta negosiasi dengan Indonesia agar kebijakan hilirisasi dapat disesuaikan dengan kepentingan industri Melaka. Nama perusahaan dari negara Tiongkok yang terlibat konflik ini adalah Insan Group. Yang kedua ada Jepang. Jepang bukan pihak langsung yang berselisih, tapi ikut terkena dampak dari kebijakan hilirisasi Indonesia. Jepang memiliki perusahaan seperti Sumitomo Metal Mining yang memproduksi bahan baku baterai dan stainless steel. Ketergantungan Jepang pada pasokan nikel dari Asia Tenggara membuat negara ini khawatir terhadap pengurangan suplai nikel global akibat larangan ekspor Indonesia. Jepang mendorong Indonesia untuk memberikan kepastian regulasi dan membuka peluang kerja selama smelter bersama. Karena industri mobil Jepang seperti Toyota, Nissan, dan Mitsubishi bergantung pada bahan baku baterai. Namun, perusahaan dari negara Jepang terlibat dalam konflik ini adalah Sumitomo Metal Mining. Yang ketiga ada Korea Selatan. Korea Selatan merupakan produksi baterai EV terbesar di dunia melalui perusahaan seperti LG Energy Solution, SKO, dan Samsung SDI. Negara ini membutuhkan pasokan nikel berkualitas tinggi untuk katoda baterai lithium ion. Ketika Indonesia menutup akses ekspor nikel mentah, Korea Selatan khawatir terhadap kenaikan bahan baku global. Korea Selatan kemudian melakukan pendekatan diplomatik dan investasi besar-besaran di sektor smelter Indonesia agar pasokan nikel untuk industri baterai tetap terjamin. Nama perusahaan dari negara Korea Selatan yang terlibat konflik ini adalah LG Energy Solution.
perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konflik ini, yang pertama ada PT Vale Indonesia. PT Vale Indonesia merupakan salah satu produksi nikel terbesar yang ada di Indonesia. Fokus produksinya pada nikel matte. Sebagai perusahaan yang sudah lama beroperasi, Vale sangat bergantung pada stabilitas pasokan energi, kebijakan mineral, dan permintaan nikel global. Ketika konflik geopolitik dan kebijakan yang dimiliki hilirisasi Indonesia mulai ditetapkan, Vale menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan seluruh operasionalnya. Perusahaan harus meningkatkan kapasitas pemurnian dengan membangun fasilitas HPAL atau High Pressure Assemblage, sekaligus memenuhi tuntutan industri baterai kendaraan listrik EV yang semakin meningkat. Kalian juga menghadapi tekanan untuk mempercepat hilirisasi, menambah investasi, serta menjaga kepastian tinggi untuk pasar domestik dan global. Kemudian dampak utama yang dirasakan oleh PT Vale Indonesia yaitu pertama, kewajiban investasi besar dalam pembangunan fasilitas HPAL dan smelter baru. Kemudian perubahan strategi produksi dari hanya menghasilkan nikel matte menjadi material baterai bernilai tambah. Yang ketiga, tekanan regulasi untuk memenuhi target hilirisasi nasional. Yang keempat, ketergantungan pada stabilitas pasar global dan terpengaruh perang dagang dan konflik geopolitik. Yang kedua, PT Aneka Tambang atau Antam Indonesia. PT Antam atau BUMN merupakan salah satu perusahaan yang paling terdampak kebijakan hilirisasi, karena sebelum larangan ekspor berlaku, Antam masih memperoleh pendapatan besar dari penjualan biji nikel mentah. Ketika ekspor dihentikan, Antam mengalami penurunan pendapatan jangka pendek yang cukup signifikan. Namun, perusahaan dipaksa untuk beralih ke strategi jangka panjang dengan meningkatkan produksi nikel olahan dan memperkuat kerjasama dengan investor global untuk membangun industri baterai di Indonesia. Antam juga harus menyesuaikan kontrak jangka panjang dan memastikan pasokan ore ke smelter domestik tetap stabil. Dampak utamanya yaitu yang pertama, kehilangan pendapatan ekspor jangka pendek akibat larangan ekspor nikel mentah. Yang kedua, kewajiban mengalihkan pasokan ore ke smelter dalam negeri sesuai kebijakan pemerintah. Ketiga, peningkatan kebutuhan investasi untuk masuk ke industri baterai dan pemurnian dengan nilai tinggi. Yang keempat, kenaikan biaya operasional karena perubahan sistem logistik dan pemasaran ore. Yang ketiga, PT Indonesia melalui Industrial Park atau ini Indonesia. Ini merupakan kawasan industri nikel terbesar di Indonesia dengan investor utama berasal dari Tiongkok, termasuk Tsingshan Group. Ini menjadi pusat produksi nikel olahan dan stainless steel terbesar di dunia setelah ekspor biji nikel dihentikan. Hilirisasi memberikan peluang besar bagi ini untuk memperluas kapasitas produksi melalui pembangunan smelter baru, pabrik HPAL, dan fasilitas industri pendukung. Namun, pertumbuhan cepat ini juga menyebabkan peningkatan kebutuhan energi, beban lingkungan, dan munculnya kritik internasional terkait keselamatan pekerja dan standar lingkungan. Dampak utamanya yaitu yang pertama, lonjakan aktivitas industri akibat terpusatnya seluruh pengembangan nikel di dalam negeri. Yang kedua, beban energi sangat tinggi yang memaksa ini membangun PLTU baru. Yang ketiga, tekanan lingkungan dan sosial meningkat, termasuk isu polusi dan keselamatan kerja. Yang keempat, ketergantungan pada investor asing, terutama Tiongkok, untuk pendanaan dan teknologi. Yang keempat, PT Huayue Nikel Cobalt Indonesia dari Indonesia dan Tiongkok. PT Huayue Nikel Cobalt adalah perusahaan gabungan antara Huayue Cobalt Tiongkok dengan Mitra Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen nikel sulfat, bahan baku utama katode baterai EV. Setelah hilirisasi, Huayue tidak lagi bisa mengandalkan impor ore mentah untuk diolah di luar negeri. Perusahaan harus menyesuaikan operasionalnya dengan mengolah biji nikel langsung di Indonesia dan serta membangun fasilitas HPAL berbiaya tinggi. Selain itu, perusahaan harus mengamankan pasokan ore domestik yang kompetitif dengan pemain besar lainnya. Dampak utamanya yaitu yang pertama, investasi besar dalam
PAL. Yang kedua, ketergantungan pada pasokan bahan lokal harus bersaing dengan perusahaan besar lain. Yang ketiga, kenaikan biaya produksi terutama teknologi permurnian dan pengolahan limbah. Yang keempat, perluasan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan tambang Indonesia untuk menjaga stabilitas supply. Yang kelima, PT Ceria Nugraha Indotama atau CNI Indonesia. PT Ceria Nugraha Indotama merupakan perusahaan tambang nikel yang sebelumnya masih sangat bergantung pada ekspor biji nikel mentah. Ketika kebijakan larangan ekspor berlaku, jadi mengalami penurunan pendapatan karena belum memiliki standar sendiri pada awal kebijakan. Namun CNI kemudian membangun fasilitas APAL untuk memproduksi mix hydroxide precipitate atau MHP yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Hilirisasi memaksa perusahaan untuk mengubah total model bisnisnya dari eksportir motor menjadi pemain dalam industri pengolahan bernilai tinggi. Dampak utamanya yaitu yang pertama, kehilangan pendapatan ekspor akibat penghentian penjualan bahan mentah. Yang kedua, kewajiban memandu fasilitas smelter sendiri untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, peningkatan biaya modal untuk beralih ke teknologi PAL. Yang keempat, perubahan model bisnis dari eksportir menjadi produsen bahan baku baterai. Yang keenam, Vincent Group atau dari Tiongkok. Vincent Group merupakan perusahaan pengolahan nikel produsen stainless steel terbesar di dunia hingga sebelum tahun 2020. Vincent sangat bergantung pada biji nikel mentah dari Indonesia karena dari Indonesia adalah termasuk utama ore kadar rendah yang dibutuhkan untuk produksi NPT atau nickel pig iron. Ketika kebijakan hilirisasi Indonesia menghentikan ekspor biji nikel mentah, Vincent menjadi perusahaan yang terkenal dampak paling besar karena seluruh rantai produksinya harus diubah secara drastis. Perusahaan ini harus memindahkan pusat operasinya ke Indonesia dengan membangun smelter baru, membangun PLTU untuk penggunaan energi, dan menyesuaikan model bisnis yang sebelumnya mengandalkan akses pertandingan di Tiongkok. Kemudian dampak utama dari hal tersebut yaitu yang pertama, kenaikan biaya investasi besar-besaran akibat pembangunan smelter, PLTU, dan fasilitas industri. Kedua, ketergantungan penuh pada regulasi Indonesia, termasuk izin eksploitasi dan kebijakan lingkungan. Yang ketiga, rekonstruksi total rantai pasok dari impor ore ke pengolahan langsung di Indonesia. Yang keempat, persaingan ketat untuk mendapatkan pasokan ore dari tambang lokal. Kelima, peningkatan risiko operasional, sosial, dan lingkungan di kawasan industri besar seperti induk dan ibu. Yang keenam, jangkauan jangka panjang berupa akses stabil ke cadangan nikel terbesar di dunia. Kemudian Sumitomo Metal Mining atau dari Jepang. Sumitomo Metal Mining atau SMM adalah perusahaan tambang dan pemurnian logam Jepang yang sangat bergantung pada pasokan nikel dari Indonesia untuk memproduksi dan baku baterai serta material stainless steel. Indonesia selama bertahun-tahun menjadi eksportir utama biji nikel ke Jepang, sehingga larangan ekspor nikel menjadi pukulan besar bagi SMM. Setelah kebijakan hilirisasi diberlakukan, SMM yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku ore mentah, sehingga perusahaan harus membuka strategi secara signifikan dengan berinvestasi langsung dalam proyek smelter dan pengolahan di Indonesia. Dampak utamanya yaitu yang pertama, krisis pasokan ore nikel akibat larangan ekspor Indonesia. Kedua, kenaikan biaya investasi untuk berpartisipasi dalam proyek smelter Indonesia. Ketiga, ketergantungan pada pasokan nikel dari negara lain seperti Filipina. Yang keempat, tekanan harga nikel global yang meningkatkan biaya produksi SMM. Yang kelima, perubahan strategi jangka panjang dari impor ore menuju kerjasama pengolahan domestik di Indonesia. Kemudian LG Energy Solution dari Korea Selatan. LG Energy Solution atau LG Industries, salah satu produsen baterai EV terbesar di dunia dan sangat bergantung pada nikel berkualitas tinggi, karena lebih dari 40%
besar biaya produksi baterai pada suatu dari komponen pokok seperti nikel, kebijakan hilirisasi Indonesia dan kompetisi global dalam penguasaan rantai pasok membuat LGS dari salah satu perusahaan yang paling terdampak. Dampak utamanya yaitu yang pertama kenaikan harga nikel global setelah Indonesia menutup ekspor ore. Yang kedua, kewajiban besar investasi besar di Indonesia untuk menyambut pasokan baterai atau proyek baterai dan integrasi. Yang ketiga, ketergantungan pada stabilitas regulasi Indonesia untuk proyek jangka panjang. Yang keempat, dampak langsung pada produksi baterai akibat fluktuasi harga nikel. Yang kelima, kebutuhan membangun aliansi dengan perusahaan tambang Indonesia dan Tiongkok demi keamanan rantai pasok.